Truk over dimension and overloading atau odol atau muatan berlebih masih menjadi masalah. Berulang kali terjadi hingga nyawa melayang. Mengapa permasalahan seperti ini, seperti benang kusut, apa yang harus dibenahi? Sudah bergabung bersama kami Ketua Aptrindo, Gemilang Tarigan. Selamat malam Pak Gemilang. Selamat malam Mbak. Baik, terkait dengan truk over dimension dan juga overloading, ini kan sudah berulang kali terjadi dengan permasalahan yang sama gitu. Apa sebenarnya yang harus dibenahi terkait dengan truk odol atau over dimension dan overloading ini, Pak? Sebenarnya permasalahan ini sudah sedemikian lama tidak bisa dipecahkan, karena ini harus semua pihak yang stakeholdernya harus mempunyai niat yang sama gitu ya, karena tentunya banyak peraturan yang harus dirubah, kemudian penegakan hukum juga perlu dilakukan. Kita tahu bahwa aturan mengenai logistik khususnya trucking ini diatur oleh Undang-Undang tahun nomor 22 tahun 2009. Sekarang udah tahun 2025. Undang-undang ini sudah hampir 16 tahun ya. Teknologi yang semakin maju tidak dapat diakomodir di dalam aturan kita ini. Maka ini perlu mendapat perubahan. Hal ini telah kita sampaikan ke DPR dan kepada kementerian supaya ini ditinjau dan direvisi kembali. Oke. Itu kira-kira Mbak. Dibahasnya pembahasannya sudah lama. Kita tidak perlu menunggu sampai nyawa melayang lagi karena permasalahan truk over dimension dan juga overloading ini. Kalau menurut Aptrindo sendiri, apa yang membuat ini seperti benang kusut? Kenapa stakeholder atau pihak-pihak terkait tidak bisa satu duduk berbicara gitu ya untuk memecahkan apa yang menjadi masalahnya, kemudian apa yang harus dibenahi, kemudian bagaimana penindakannya? Kami sudah bekerja sama Kementerian Perhubungan selama 5 tahun ini, dan tetapi instansi lain mengulur-ngulur, khususnya Kementerian Perindustrian. Karena menurut mereka akan mematikan industri ketika penerapan ini dilaksanakan. Oke, memang ada baik, ada juga yang ada benarnya juga, karena kalau dengan aturannya sekarang daya angkut kendaraan ini sangat kecil sekali, sehingga ongkos angkut itu akan melonjak. Nah ini yang perlu kita perhatikan, makanya perlu ada suatu pekerjaan yang dilakukan secara serempak dan direvisi secara benar. Saya kira begitu. Oke, instansi lain yang tadi Pak Gemilang sampaikan menghambat atau menjadi penghambat itu yang mana? Kemudian apakah permasalahannya kayak itu tadi hanya karena biaya logistik itu sehingga ini agak menjadi obstacle untuk bisa membereskan masalah ini. Tapi kan tidak sepadan kalau kita berbicara angka atau kasus kecelakaan yang terjadi selama ini yang diakibatkan oleh truk odol ini memakan korban jiwa. Betul, memang keselamatan itu adalah utama ya Mbak ya. Tetapi persaingan yang terjadi di lapangan dengan truk yang 6,5 juta, kemudian dengan bervariasi usia, truk yang 30 tahun, 20 tahun yang baru bersaing secara tidak fair, maka pasti akan terjadi di situ berlomba-lomba memuat muatan yang lebih berat, karena inilah yang diinginkan oleh pemilik barang. Pemilik barang juga tidak peduli mobilnya tahun berapa, yang penting barang saya nyampe murah. Nah kalau ini yang terjadi, maka kecelakaan kita tidak bisa hindari.
Oke. Kira-kira itu, Pak. Ada peran serta dari pengusaha pemilik barang, itu tadi yang Aptrindo sampaikan, Pak Gemilang. Artinya kalau selama ini kita berkaca dari kasus-kasus kecelakaan yang menjadi yang dikenakan sanksi atau dijatuhi hukuman kebanyakan adalah driver atau pengemudi truk tersebut. Kalau memang ini melibatkan kecelakaan, memakan korban jiwa dan lain sebagainya, fatal artinya gitu ya. Nah, kalau memang ada peran serta dari pengusaha pemilik barang, artinya juga bisa ditindak dong. Ini terjadi tidak kenyataannya? Nah, ini yang tidak terjadi, Mbak. Kenapa? Seperti kita ketahui, kalau sebelumnya, kalau kita lihat di Cipularang, yang dibawa barang itu adalah kertas. Ya. Jadi yang sekarang adalah air minum dalam kemasan. Perusahaan-perusahaan ini perusahaan-perusahaan raksasa semua yang berada di perusahaan besar dan dari luar negeri yang mengutamakan green dan segala macam. Tetapi di negaranya dia tidak melakukan overload. Tapi akibat di situasi persaingan yang ada di dalam negeri kita, mereka juga melakukan itu. Oke, artinya ada permainan dari pengusaha pemilik barang itu sendiri dong. Kalau begitu tidak mungkin bekerja sendirian. Apakah Aptrindo juga mengendus itu? Anda bisa berkata seperti ini, artinya memang ada laporannya, ada datanya kah Pak Gemilang? Betul. Jadi kami bukan permainan, dari segi mereka juga. Tentunya persaingan juga di antara mereka. Pabrikan-pabrikan ini kan juga mau bersaing, barang-barangnya masuk di outlet, di supermarket dengan harga yang bersaing. Sehingga mereka menekan ongkos angkut itu. Mereka juga bermacam-macam merek itu ya. Sebut saja merek Aqua dan ada Le Mineral apa segala macam, kan mereka juga bersaing. Kalau transportation cost salah satu perusahaan yang tinggi mengikuti aturan, kalau dia mengikuti aturan maka akan naik costnya. Nah, disinilah perlu ada peran pemerintah. Kita lihat ke depan mungkin kalau nggak salah besok perusahaan-perusahaan ini dipanggil semua untuk memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Oke, baik. Pak Gemilang, dalam wawancara Jasa Marga bersama tim liputan CNN Indonesia, mungkin setelah wawancara ini dapat kami tampilkan liputannya, mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada alat untuk mendeteksi atau memantau pergerakan dari truk odol ini, tapi memang tidak bisa dikenakan sanksi kalau dari Jasa Marga. Nah, artinya yang mau saya tanyakan, artinya ketahuan dong sebenarnya kalau kendaraan-kendaraan truk overloading dan juga overdimension ini yang di jalanan kalau kelebihan muatan. Tapi pertanyaannya kok masih bisa beroperasi? Kami sangat setuju teknologi yang dapat mendeteksi daya angkut yang berlebih diterapkan sehingga tidak ada lagi jalur tikus lah istilahnya. Kami sepakat itu. Dan dilaksanakan secara konsisten. Nah, sehingga kami dapat mengangkut barang dengan muatan yang standar dengan harga yang standar. Tapi kalau ada yang bisa melakukan overload, akhirnya orang akan memakai truk yang overload terus. Maka di sini perlu keseriusan pemerintah, termasuk pemerintah, pabrik semen, pabrik baja. Itu kan milik-milik pemerintah semua itu. Sehingga ya betul-betul lah mempunyai komitmen untuk menghilangkan overload ataupun mengutamakan keselamatan secara bersama-sama. Oke. Saya pikir itu. Aptrindo yakin Pak Gemilang bahwa pemerintah serius dan juga berani untuk menindak masalah ini? Saya belum yakin karena belum dari Presiden Pak Prabowo yang seharusnya bicara tentang itu, bahwa kalau beliau sudah menginstruksikan kepada seluruh kementerian maka mereka akan tunduk. Kalau tidak mereka akan cari jalan sendiri-sendiri. Oke, apakah kita harus sampai menunggu instruksi dari Presiden untuk membenahi atau membereskan masalah odol ini? Terakhir, Pak Gemilang, soal zero odol, saya mau minta tanggapannya. Sudah diwacanakan bertahun-tahun, kita tahu bertahun-tahun yang lalu sempat ke delay, tertunda gitu ya. Apakah ini bisa diimplementasikan sebenarnya?
Eh, seperti apa yang saya utarakan sebelumnya, kalau tidak secara bersama-sama semua stakeholdernya melakukan itu tidak akan terjadi. Karena masalah overload ini sejak zaman Pangkop tapi Pak Sudomo sudah dicanangkan, tidak berhasil hingga saat ini. Kami sebagai pengangkut ini adalah menjadi korban karena kami selalu dinyatakan overload, padahal kami kalau menolak overload maka kami tidak akan bekerja karena pemilik barang tidak memberikan pekerjaan itu kepada kami. Oke. Itu kira-kira, Mbak. Baik, terima kasih Pak Gemilang Tarigan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.